Kita membahas tentang fadilah keutamaan qasidah burda. Ini sudah ma'ruf seluruh dunia dari sampai sekarang. Sejak itu ditulis sampai sekarang masih masyhur. Jangan sampai kita meninggalkannya walaupun nggak lengkap, paling nggak kita baca sebagiannya. Qasidah burda ini sudah ma'ruf, burda dari kalimat selimut ya, karena pengarangnya Syekh Al-Busiri itu menulis ketika beliau sakit. Ketika beliau sakit sakit lumpuh falij. Sakit lumpuh falij, lalu beliau itu riwayat begini, beliau itu ketika sakit menulis qasidah burda, lalu ketemu Rasulullah, lalu sama Rasul diusap tangannya itu. Apa yang sakit sama Rasul tangannya, seret, bangun tidur langsung sembuh. Riwayat setelah itu ngarang burda. Riwayat. Suatu ketika ini menariknya begini, ini ma'ruf ini. Lalu kemudian setelah beliau itu ngarang burda. Ngarang burda ini berapa ratus bait panjang, dan menariknya burda ini nggak hanya isinya madhun Nabi, pujian Nabi, tapi juga isi nasihat tentang nafsu, tentang ada sampai pasal 10 kalau nggak salah, pasal awal, pasal tsani dan seterusnya sampai 10 insyaallah itu tentang hawa nafsu, tentang sejarah Nabi, sirah Nabi, peperangan, tentang Al-Quran juga ada, kalau Al-Quran itu bisa memberi syafaat orangnya dan seterusnya. Di situ menariknya begitu banyak, tapi bahasanya tinggi sekali, sastra bahasanya itu. Makanya banyak mensyarahi. Biasanya kalau orang bahasa Arab pemula nggak paham, karena harus pakai syarah itu. Karena sulit bahasanya emang. Dia sendiri kalau nggak lihat syarahnya nggak paham juga, banyak sekali. Nah, suatu ketika ada orang, wahai Syekh Busiri lahir di Mesir ya, beliau orang Mesir, murid Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu gurunya sama Syekh Al-Sakandari. Syekh Al-Busiri juga muridnya Syekh Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi murid daripada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, wali kutub itu. Syekh Abul Abbas Al-Mursi juga wali kutub juga. Dan beliau juga karomahnya setelah wafat pun punya banyak karomah ya, Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu di Mesir. Suatu ketika setelah mimpi itu beliau sembuh, beliau ngarang burda. Menariknya itu ada orang, wahai Syekh Busiri, tolong saya dibacakan qasidah burda, amin tazakuri jironim biri salami ila akhirih. Loh, kaget saya Busiri, kamu tahu dari mana kalau saya punya qasidah itu? Saya ini belum pernah mengeluarkan, belum baca sama semua orang ini. Kata orang itu, wahai Syekh Busiri, semalam saya mimpi ketemu Rasulullah SAW, engkau membaca amin tazakuri dan Rasulullah mendengarkanmu sambil goyang-goyang begini. Makanya saya datang kepadamu untuk meminta qasidah itu, insya Allah. Makanya di bawah itu kalau bawa, insya Allah sampai sekarang itu. Selanjutnya ada orang yang ada dua riwayat. Orang sakit lalu kemudian ngipi. Kalau kamu ingin sembuh, khudh al-burda. Ambil burda, letakkan. Ada orang matanya sakit, nggak bisa melihat. Ambil burda, letakkan di depan matamu. Akhirnya diletakkan di depannya, langsung sembuh. Burda itu diletakkan aja, jangan dibaca, diletakkan aja gitu, langsung sembuh. Riwayat ada seorang perdana menteri itu nyuruh orang untuk begitu, tapi Allah alam. Jelas ini juga ada dalam kitab Az-Zubda fi Syarahil Burda, punya Imam Ali Al-Qari insyaallah. Ma'ruf kitab ini. Selanjutnya burda itu yang paling populer untuk orang sakit. Orang sakit baca burda sembuh. Itu spesialisnya ibaratnya gitu. Kenapa? Karena yang mengarang itu ketika itu sakit, lumpuh, pegang Rasulullah langsung sembuh. Dan sudah terbukti di mana-mana, beliau tahu sendiri di Malang ini ada orang gila dibacakan burda seminggu sembuh. Datang di pondok situ, suruh di situ baca burda sama santri 7 minggu sudah berturut-turut sembuh dari gila. Ada yang ini kisah nyata juga di situ Cengger Ayam tadi itu ada orang sudah semua punya santet ya, sudah di dukun-dukun semua itu nggak ngatasi, udah sini baca burda sembuh. Baca burda juga 7 hari juga kayak lupa, pokoknya baca burda sembuh. Itu kehebatannya burda. Jadi kalau sakit pol burda, tapi panjang panjang, paling nggak kamu tahu lah fadilahnya. Burda itu, dari burda ini ada yang mengatakan perasaannya di 3 lafaz. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqihim. Itu perasaannya. Yang kedua, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin min ahwali muqtahimi. Orang sini muqtahimi enggak apa-apa. Muqtahimi itu yang merasuk. Tapi kalau dalam syarahnya muqtahami. Tapi sama-sama benernya artinya. Enggak ada masalah. Muqtahimi betul, muqtahimi betul. Tapi kalau di syarahnya bi fathil ha. Yang mazmumun alai. Mazmum itu yang menerkam gitulah ya. Tapi muqtahimi yang menerkam, muqtahami yang diterkam. Itu pokoknya kesimpulannya
sama benernya. Kesimpulannya ulama juga akhirnya sama benernya. Yang ketiga apa? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madhiya wasi'al karam. Kamu baca 3 ini, semua hajatmu mujarab diijabah. Sampai ada orang yang punya hutang, punya apa, baca ini 100 kali setiap malam, kok hajatnya dikabul sama Allah. Paham? Ada suara apa ini? Paham? Wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Jadi itulah Rasulullah yang diharapkan syafaatnya dari setiap masalah dan musibah. 3 bait ini kalau membaca 100 kali, wah hajat apa? Kalau nggak bisa 100 3 kali, nggak bisa 3 kali, sekali aja 3 itu. Mau tidur baca, bangun tidur dibaca itu, bangun tidur baca. Wal habibul ladzi turja syafa'atu. Ya Maulaya shalli wa sallim mana bada. Wahai Allah, bacalah salawat salam kepada al habibika, kepada kekasihmu, khairi khalqi kullihim, yang paling baik dari semua makhlukmu. Dialah Habib Allah Rasulullah yang tercinta, yang diharapkan syafaatnya dari setiap masalah dan musibah. Yang terakhir, wahai Allah, dengan barokahnya Rasulullah Mustafa, baligh maqasidana, sampaikan kepada cita-citaku ya Allah, dan ampunlah dosa-dosa yang telah lampau. Wow, baca doa ini top ini. Sudah mujarab itu. Sudah banyak testimoninya. Punya masalah baca ini. Cerita terakhir sudah selesai, banyak ya. Kesimpulannya fadilahnya banyak sekali, tapi harus diingat yang paling penting adalah kita baca burda tujuannya untuk apa? Memuji baginda Muhammad SAW. Itu yang paling penting. Kalau kamu sudah dapat itu, hatimu akan tambah baik karena ada cinta kepada Rasulullah. Cerita begini cerita. Ada orang itu penjual jamu perempuan, naik sepeda ontel. Dia ini kepingin Scoopy. Cewek itu kan perempuan pokoknya Scoopy. Aerox gak enak, Scoopy. Nmax gak Scoopy. Pokoknya maunya Scoopy pokoknya. Dikasih Vespa Scoopy. Nggak ada kalau nggak Scoopy pokoknya. Ya. Perempuan tuh Scoopy pokoknya. Nomor 1 Scoopy. Apapun sepedanya Scoopy motornya. Akhirnya di sepeda ontel itu dia punya jamu, ya Allah saya pengen Scoopy. Baca apa? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madhiya wasi'al karam. Scoopy, ya Rabbi bil Mustafa. Oh, nonton. Sepeda ontel kan ya, sepeda ontel. Ono apa? Ada orang naik Scoopy, ya Rabbi bil Mustafa Scoopy. Wes untuk iritan nih. Terus gak ngerti caranya apa, saya perlu jamu. Suatu ketika itu bagus rek menurut. Akhirnya apa? Suatu ketika dia ini di pasar, sepeda ontel, dilala. Dia ini di depannya itu ada mobil. Seorang ibu belajar di anaknya nyupir mobil. Lah, karena masih belajar anaknya keunduran. Mobilnya itu ngunduri ya. Sepeda perempuan ini, bahannya yang bundur jadi kotak. Dilala jamunya selamat, orangnya selamat, yang gak selamat bahannya aja. Bahannya bundur jadi kotak. Wah, akhirnya mutu, ngapunten Bu, mohon maaf anak saya masih belajar. Sudah, ganti ruginya ke rumah saya. Kasih alamat ke rumahnya. Akhirnya Pak ke rumahnya, ya karena kepingin ganti ban kan ya, ganti duit apa jamu kate opo. Akhirnya dibelani sang rumah, siapa tahu dapat ganti ban gitu. Ternyata apa? Iya Bu, ganti rugi akan saya tanggung jawab. Ini anak saya tadi, saya di mobil sudah ngomong sama anak saya, nak, kamu ini nyupir harus tanggung jawab kalau salah. Jadi ibu ini sudah nggak punya sepeda lagi buat beli jamu, sepeda jadi kotak ini kamu harus tanggung jawab ganti. Kamu sekarang di rumah ini punya Scoopy, kasihkan ibunya. Akhirnya gantinya tanggung jawabnya apa? Dikasih sepeda anak Scoopy, dikasihkan ke ibu jamu. Tadi kepingin sepeda tuh bro no motor. Sing kotak kak bane, kamu sing kotak. Paham? Saya nyata ini, saya nyata. Caranya Allah ada saja. Gitu. Jadi ganti Scoopy deh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Yang sepeda motor aja ngelamun, perbanyak sholawat, perbanyak doa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Pin apa? Sebul doa ya Rasulullah. Perbanyak baca doa itu. Nah, maka barokahnya Rasulullah. Jadi kita itu bagus doa itu. Habis sholat baca bagus. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Allah, barokahnya Rasulullah Mustafa, sampaikan saya kepada cita-cita saya.
Loh, ampuni semua dosa-dosa saya telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai zat yang luas pemberiannya, yang luas dermawannya. Ngono donga iku bima syita wa kaifa syita, wis gak ngerti panjenengan ya Allah. Dengan apa saya nggak ngerti, bagaimana saya nggak ngerti, pasrah kepadamu. Wah, itu top doang itu. Semoga itu akeh. Ngono. Paham, Rek? Nah, itu fadilahnya membaca burda. Kalau sarannya Buya, sebelum tidur baca itu. Minimal sekali. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairal khalqi kullihim wal habibul ladzi ya Mustafa. Setidaknya kamu sebelum tidur itu apa? Sudah bermunajat sama Allah dengan baginda Muhammad SAW. Bangun tidur langsung ngono bisa. Maulaya sholli wa sallim. Bangun tidur aja golek HP. Ojo sakit mata. Paham? Buka HP nagih utang. Ngeri. Buka HP ngelok KHS nilai C. Paham? Buka HP malam WA dosen, pagi belum dibalas tambah ngeluh. Paham? Jadi jangan buka HP dulu. Buka HP itu setelah wiridan. Supaya pikiran fresh. Paham? Ya, Allah alam.